kali ini akan saya bahas adalah tentang Ninja FI yang lama. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang menanyakan, Pak Ustadz gimana kalau tutorial ingin menaikkan performa Ninja FI lama. Nggak bisa dipungkiri dari video yang pernah saya buat tadi, Tat R25 Old sama Ninvi Old kenceng mana Tat? Dengan perubahan sedikit. Kalau yang jelas ya tetap R25 ya. Istilah kata ini ya. Walaupun Ninja itu powernya dibikin sama, tetap bakal kenceng R25. Kenapa? Karena Ninja itu berat. Ini konstruksi rangka masih diamond. Pokoknya motor ini tuh berat. Terus kalau pertanyaannya dengan sedikit perubahan yang banyak aja itu agak sulit. Apalagi kalau sedikit. Dan yang harus ready, ini contoh nih, motor. Kalau kena kelistrikannya pusing banget. Cuma Ninja kalau dipandang orang, itu dia lebih wah. Orang awam ya. Karena nama besar Ninja itu sampai hari ini sekalipun orang awam ngelihatnya itu dia motor yang wah moge. Kepengin banyak orang yang kepengin Ninjanya itu setidaknya bisa menyamai R25 atau menyamai CBR. Dan tidak dipungkiri juga bahwa populasi dari Ninja FI yang lama itu sangat-sangatlah banyak. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada beberapa hal yang ingin saya kasih tahu kepada kalian bahwa Ninja FI itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah FI yang lama. Ini FI yang lama. Kemudian ada FI yang SE. Yang SE itu dia tahunnya agak lebih muda. Jadi sekitar 2015 sampai 2018 ya. Sebelum keluar Ninja All New yang baru. Itu adalah Ninja FI lama yang non SE. Nah, Ninja non SE ini berbeda dengan Ninja SE, dimana kalau Ninja SE itu memiliki rasio yang lebih berat. Rasio yang lebih berat ini memungkinkan top speednya itu jauh lebih tinggi daripada Ninja FI yang lama. Kenapa? Karena rasio gearboxnya itu sama dengan punya Ninja 300. Nah, untuk FI yang lama ini juga dia belum ada slipper clutch. Sedangkan kalau yang SE dia itu ada slipper clutchnya. Nah, kita tahu bahwa untuk saat ini diakui atau tidak, populasi Ninja ini tuh masih cukup banyak. Usernya masih cukup banyak dan ya walaupun kebanyakan memang orang-orang yang istilahnya udah bapak-bapak ya, karena mereka bisa punya Ninja mungkin baru kemarin atau apa itu, atau mungkin orang-orang yang punya Ninja ini sudah dalam waktu yang sangat lama dari awal dan dia bertahan pada Ninja. Ninja FI lama itu untuk sekarang mungkin jadi motor injeksi terpelan di antara motor injeksi 2 silinder lainnya. Dalam artian kalau kita bandingin sama All New Ninja yang lebih baru, jelas powernya sangat jauh berbeda. Kemudian dibandingkan dengan R25 apalagi dengan CBR. Ada yang lebih pelan, yaitu mungkin hanyalah Suzuki Inazuma ya, tapi Suzuki Inazuma itu untuk bukan kategori sport, jadi ya untuk sportnya, fairingnya itu tetap paling powernya paling kecil dengan speed yang juga kecil juga adalah Ninja ini. Nah, karena banyaknya request yang kepengin Ustadz tutorial gimana supaya Ninja itu agak kencengan dikit, gimana agar Ninja itu kencengan dikit. Nah, ini kali ini saya akan bahas bagaimana caranya untuk menaikkan performa dari Ninja yang lama ini. Nah, berikut yang perlu kalian catat ya, berapa hal. Satu hal yang utama, Ninja itu berat ya. Ini motor 250 mungkin kategori yang paling berat di antara yang lainnya. Ketika yang lain di beratnya di sekitar 150-an, 150, ini motor di 170-an ya. Beratnya hampir sama kayak ZX 25. Padahal ZX 4 silinder begitu. Nah, oke, kita akan langsung masuk dari area yang paling atas di area mesin. Oke, kita mulai dari yang awal, dari yang pertama, yaitu
untuk area di mesin itu throttle body Ninja yang lama itu ukurannya paling kecil ya, paling kecil. Dia ukurannya hanyalah 28. Dimana seperti All New Ninja, kemudian CBR, kemudian R25 ukuran Venturinya itu sudah 32. Ninja lama itu dia ukurannya masih 28. Kalian bisa upgrade-nya lewat apa? Yang pertama kalian mungkin kalau tidak mau repot bisa beli TB-nya punya Ninja 300 di mana ukurannya itu dia 30 mili. Nah, sedangkan kalau kalian mau cara hematnya, kalian bisa melakukan reamer TB di TB ini bisa dilakukan reamer untuk menjadi ukuran 30. Kenapa 30? Karena kalau lebih dari itu nanti dia akan kena pada bagian lubang untuk sensor vakumnya. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah dari TB, untuk area atas berarti area cylinder head. Selanjutnya adalah ukuran klep. Untuk ukuran klep di mana piston Ninja ini 62 mm, itu ukuran klepnya sangat-sangatlah kecil ya. Kalau kita bandingin dengan yang lainnya juga termasuk kategori yang paling kecil. Ukuran klep dari Ninja yang lama itu untuk innya adalah 22, X-nya adalah 20. Sedangkan R25 itu ukurannya udah 23, 19,5. Kemudian CBR itu 24,5 dengan 21. All New Ninja itu naik di bagian innya aja, di mana innya ukurannya menjadi 23. Nah, kalian bisa rubah untuk area klep, bisa pakai punya All New ataupun pakai punya R25, mengingat mereka memiliki batang klep yang sama ya, tapi tetap perlu penyesuaian, jadi tidak PNP. Nah, dengan menggunakan punya All New atau punya R25, kalian otomatis ukurannya menjadi 23. Walaupun secara rasio kalau kalian mau pas itu untuk ukuran piston yang 62 secara hitungan Graham Bell itu pasnya adalah di angka 24 mm untuk area in, sedangkan untuk area X-nya adalah 22. Kenapa kok enggak 21 Pak Ustadz? Mengingat gini, untuk profil noken ini, yang pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai profil noken. Profil noken dari Ninja FI itu untuk innya, liftnya itu lebih tinggi, durasinya juga sedikit lebih panjang daripada X-nya. Berbeda dengan R25 maupun CBR, di mana profil nokennya itu durasi maupun liftnya itu hampir sama. Akan tetapi kalau di Ninja itu khas Kawasaki ya, Ninja, ZE, kemudian All New Ninja itu profil noken untuk area X itu liftnya selalu lebih kecil 1 mili dibanding dengan innya. Yang paling kontras itu ada di All New Ninja, di mana perbedaannya itu sangat tinggi. Lift noken untuk All New Ninja itu liftnya itu 8,75, sedangkan X-nya itu cuma 6. Itu kentara, sangat-sangat kentara. Nah, oke, selanjutnya adalah di area pair clap. Pair clap ini sangat-sangat riskan ya. Kenapa riskan? Dari pengalaman saya dan saya yakin dari teman-teman mekanik lain juga yang pernah balap pakai Ninja itu, bahwa Ninja yang lama ini pair clapnya itu tidak kuat untuk RPM tinggi. Jadi dia nggak bisa nyampe sampai 13.000, itu biasanya akan terjadi floating. Nah, pair clap terus diganti pakai apa Pak Ustadz? Biasanya saya pakai punya CBR, cuman penyesuaiannya agak banyak. Kalau kalian mau sedikit penyesuaiannya tidak terlalu banyak, kalian bisa pakai punyanya ZX ya. ZX6 itu dia penyesuaiannya tidak terlalu banyak, mengingat panjang pernya itu sama. Nah, untuk harganya sendiri juga masih murah lah. Untuk sebijinya itu sekitar 100 sampai 150 ribuan. Nah, pair clap ini sangat-sangat penting supaya apa? Ketika nanti motor kalian bisa dibuat di putaran tinggi, dia tidak mengalami floating, dan ini memang akan sangat memberikan efek yang luar biasa.
ketika mengganti perklep di Ninja itu suaranya itu nanti akan berubah. Nah, selanjutnya adalah area piston. Piston Ninja yang lama itu dia lebih berat daripada piston motor lainnya. Kembali lagi, kalian bisa pakai punyanya All New Ninja, di mana All New Ninja itu dia pistonnya itu lebih pendek dan juga lebih ringan. Untuk area piston ini pennya sama-sama 16 dan bisa dipasangkan di sini. Tapi nanti tetap penyesuaian, misalkan untuk area pengesetan kompresi, di mana mungkin nanti kompresinya akan terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, pengesetan area kompresi ini juga penting buat kalian yang misalkan mau kompresinya mau ditaruh di berapa. Kompresi aman untuk Ninja itu maksimalnya adalah di 12,7, dimana kalau misalkan kalian mau untuk harian aman ya itu harus di 12,7. Itu pun harus dengan catatan adanya pergeseran noken. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak geser noken itu mesinnya akan sangat-sangat panas. Nah, kalau bisa malah mungkin kalian custom noken, di mana profil untuk noken ininya itu supaya lebih panjang, jadi kompresi dinamisnya tidak terlalu tinggi. Nah, untuk noken sendiri, kalau dari pengalaman saya noken standar itu sudah cukup. Noken standar sudah cukup, tinggal di dial aja. Dial aja untuk innya itu saya biasanya main di area LSA 95. Ya, kemudian untuk yang X-nya itu biasanya saya di angka 190-an sampai 100 gitu. Itu tinggal penyesuaian, nanti kalian menginginkan karakter motor ini dari awal sudah istilahnya responsif langsung lari, atau untuk area atas dalam artian kalian kepengen power di atasnya itu sangat keluar, itu kalian bisa mainkan di area noken tersebut dengan dial. Oke, selanjutnya area magnet. Area magnet ini kembali lagi terserah kalian, istilahnya kan kita ada preferensinya. Kalian reverse untuk istilahnya mungkin lebih seneng yang kenceng-kencengan drag race, kepengin yang ketika di dyno powernya kelihatan tinggi, itu kalian bisa melakukan pembubutan magnet. Pembubutan magnetnya itu nggak bisa banyak ya, jadi dia maksimal paling cuman 1,5 kilo, peringanannya itu cuman sampai segitu. Jadi agak sulit untuk Ninja ini dibubut banyak, mengingat magnet Ninja itu dia besinya itu tipis. Nah, buat kalian yang kepengen untuk RPM tinggi, di power atasnya itu meledak, kalian bisa lakukan penambahan inersia booster pada magnet supaya power atasnya itu lebih tertolong. Nah, oke, selanjutnya adalah di area ECU. Ini yang sangat membatasi untuk Ninja adalah di area ECU. Kenapa? Karena contoh kasus motor ini. Motor ini udah saya upgrade, tapi limiternya itu kalau kalian tahu sebenarnya limiter dari Ninja itu hanyalah 12,5. Jadi tidak nyampe 13.000. Nah, motor ini sudah saya dyno, powernya itu ada di 12.100. Nah, untuk peak power di 12.100 dengan limiter yang hanya 12.500-an itu baru ngepick tapi sudah kena limit. Jadi nah, itu problemnya dari situ. Kalau kalian misalkan mau hematnya, kalian bisa lakukan remap ECU untuk menggeser limiternya. Kalau misalkan memang udah paham dengan namanya pengapian dan lain sebagainya, itu silakan kalian bisa lakukan penggeseran titik pengapian sesuai dengan kompresi. Nah, kemudian kalau misalkan untuk soal AFR biasanya saya main aman di angka 12,8 sampai 13 supaya dia tidak terlalu basah. Karena motor ini kalau dikasih terlalu basah itu powernya nanti akan turun. Nah, sedangkan kalau dikasih ini yang terlalu kering, maka powernya itu tidak mau keluar. Itu seperti itu. Kalau misalkan kalian bisa nemu ECU, mungkin kalian bisa beli juga eraser ya. Eraser ada, saya dulu pernah punya di tahun 2015. Saya dulu pernah punya eraser untuk Ninja dan itu memang ada. Cuman memang
nyarinya agak sulit karena pada zaman dulu pun orang yang beli eraser untuk Ninja itu jarang, mengingat harganya memang cukup lumayan. Oke, selanjutnya kalau kita ngomongin di luar mesin, kalian bisa melakukan pengurangan bobot. Untuk pengurangan bobot, hal yang paling pertama adalah pada area gearset. Gearset itu ini masih pakai 520, kalian bisa pakai 415. Gearset 415 seperti ini ya contohnya. Seperti di R25 ini dia pakai 415 dengan konsekuensi umurnya lebih pendek, itu pasti. Nah, yang kedua area pelek. Pelek kalian bisa cari pelek yang lebih ringan dari standarnya. Untuk pelek ringan saya menyarankan misalkan pakai RCB punya R15. Kenapa punya R15? Karena punya R15 itu ukurannya itu tidak terlalu jauh dari standarnya. Untuk R15 RCB-nya belakang itu masih 3,5 inci. Jadi nggak terlalu cungkring kayak motor ini kan, ini terlalu cungkring ya. Jadi nggak aman buat harian. Selanjutnya kalian juga bisa melakukan pengurangan bobot kalau misalkan masih sayang untuk potong rangka atau apa adalah dengan bodi balap. Bodi balap ini sangat membantu karena Ninja itu bodinya itu berat, terutama pada area lampu dan area plastik-plastiknya itu berat. Dan yang paling berat kedua itu adalah tangki sebenarnya. Cuman tangki nggak mungkin ya, ini kita pakai standar aja, tangkinya segini. Kalau misalkan kalian mau ngubah ya silakan, monggo. Kalau misalkan kurang enteng silakan. Untuk area lain bisa area setang, kemudian peridilan kecil-kecil itu kalian bisa juga melakukan pengurangan bobot di area situ. Yang penting proper, jadi tidak trondol ya, itu paling penting. Nah, selanjutnya adalah area pengereman. Pengereman ini wajib kalian upgrade, mengingat pengereman Ninja itu sangat, kalau bagi saya motor dengan pengereman terburuk di motor 250 adalah Ninja dari yang lain ya. Kenapa? Karena ya remnya itu sangat-sangat tidak support lah ya gitu ya. Kalipernya adalah hal yang paling penting, mengingat kalipernya untuk ukuran pistonnya itu dia masih kecil, kampasnya juga dia ukuran kecil. Mungkin orang yang udah tahu kalau kampas Ninja itu adalah sama dengan punya Supra. Jadi kalau kalian kepengen itu bisa lakukan upgrade pada area kaliper, kemudian selang rem dan juga master rem juga bisa. Nah, oke. Segitu aja itu, silakan kalau kalian mau praktekkan untuk Ninja kalian. Nah, problemnya mungkin adalah satu, yaitu biaya. Nah, biayanya untuk Ninja itu adalah memakan biaya paling banyak di antara motor lainnya. Dalam artian kalau kita spend 10 juta untuk Ninja dibanding spend 10 juta untuk R25 ataupun CBR, itu efeknya itu akan sangat-sangat berbeda. Itu gitu, karena nggak mau diakui atau tidak, untuk Ninja sendiri partnya harganya cukup lumayan ya. Itu seperti itu. Oke, gitu aja. Sebelum saya closing, ada satu hal yang saya ingin kalian catat juga, adalah di area throttle body ya. Di area throttle body itu sangat rawan dengan namanya TPS ya. Ini TPS. Ini motor ini bermasalah di area TPS, sudah dongkrok di tempat saya udah hampir 1 tahun, malah 1 tahun lebih. Itu tinggal TPS-nya aja. Nah, TPS-nya ini tidak dijual terpisah, jadi kalian mau nggak mau harus beli satu set. Ini TB bekas, saya pikir TPS-nya normal, ternyata setelah saya coba sama-sama error juga ya. Akhirnya paling notice adalah di area situ. Nah, jadi jangan sampai kalian ininya udah benar semua tapi TPS-nya tidak benar, itu akan jadi sangat-sangat problematik ya. Oke, demikian untuk penjelasan kali ini. Semoga saya udah bisa menjawab permintaan kalian yang kepengen nanya bagaimana cara ngupgrade Ninja FI. Semoga juga ini jadi instruksi atau guidance buat kalian. Ya, pokoknya stay young, ride fast.